Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Motor polisi dicuri, pelaku masih diburu. Petugas Bandara Suta Tangerang gagalkan penyelundupan narkotika. Mahasiswa dan pelajar unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dua pencuri motor di depan selasar minimarket di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, dikepung warga. Aksi pencurian mereka dipergoki oleh warga dan berusaha menangkap keduanya. Namun tidak menyerah, dengan menggunakan senjata tajam, pelaku nekat melawan sejumlah warga. Bahkan pelaku berhasil membawa kabur motor dinas polisi, sedangkan motor pelaku ditinggalkan. Pelaku cukup nekat karena kondisi di sekitar lokasi sedang ramai warga berlalu lalang. Ada begitu rame-rame di sini ada pencurian motor katanya gitu. Jadi pelakunya dapat kabur juga, membawa satu unit motor polisi yang katanya motor dinas katanya gitu. Si pelakunya sendiri bawa senjata tajam atau gimana? Kayak yang ada di sini katanya mengeluarkan senjata tajam. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Warga berharap maling motor segera ditangkap dan dijatuhi hukuman. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Petugas gabungan dari Bea dan Cukai dan Polres Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang menggagalkan penyelundupan narkotika yang dibawa oleh penumpang. Awalnya petugas curiga dengan barang bawaan yang dibawa 3 penumpang asal Thailand. Untuk memastikan, petugas langsung membongkar barang bawaan tersebut. Dan benar saja, isi koper bawaan penumpang berinisial KW ditemukan narkoba jenis kokain dan sabu-sabu yang dikemas di dalam rokok elektrik dan bungkus kemasan suplemen makanan dengan total sekitar 300 gram. Tak hanya itu, petugas juga menangkap 2 kurir internasional lainnya, yakni WNA asal Malaysia berinisial S, saat tiba di Terminal 2 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku warga negara Malaysia ini ditangkap karena kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku. Setelah menggeledah, ditemukan sekitar 1.600 pil ekstasi yang terbungkus plastik hitam yang disembunyikan di dalam koper. Rencananya barang haram tersebut akan diantarkan ke salah satu hotel di Jakarta untuk diantarkan ke RM dengan diberi imbalan 4,6 juta rupiah. Ternyata di dalamnya ada berbagai macam, ya seperti yang tadi sudah disampaikan, ada suplemen, ya. Tentunya suplemen kolagen, ya. Kemudian juga ada rokok elektrik, ya. Sehingga kita dapatkan sebanyak 10 kemasan suplemen kolagen positif, MDMA, metamfetamin, nimetajepam yang sebanyak 183,9 gram. Selain mengamankan 2 penumpang asal luar negeri, petugas gabungan juga mengamankan YS di daerah Jakarta, penerima paket kado asal Afrika Selatan yang berisi 103 gram. Ketiga pelaku diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Diduga akibat tidak kuat menanjak, truk yang membawa muatan aspal terguling di tanjakan Jalan Denda Kusuma, Kelurahan Cijoro, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Akibat kejadian tersebut, material aspal berserakan di jalanan. Tak hanya itu, truk juga menutupi seluruh bagian jalan sehingga membuat para pengendara tak bisa melintas. Peristiwa ini terjadi saat truk hendak mengantarkan aspal ke daerah Cibadak. Namun setelah melewati tanjakan, tiba-tiba truk mati mesin kemudian berjalan mundur dan menabrak 4 kendaraan bermotor dan pagar rumah warga.
itu nggak kuat nanjak mundur lagi. Kenapa? Apa ada apa gitu? Mobilnya ya kurang normal gitu, muatannya berat. Terus ada korban jiwa atau gimana, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Warga mengaku sempat kaget karena suara benturan yang cukup keras. Ya mobil jalan ke atas, terus dia nggak kuat nggak kuat nanjak. Ini bawa apa nih? Ini bawa aspal. Mau ke mana sih? Mau ngaspal di daerah Cibadak. Oh gitu. Oh, jadi nggak ini aja ke ini. Nggak kuat nanjak. Itu tadi pas kejadian ada korban? Alhamdulillah nggak ada, cuman ini aja rumah ada hancur. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir hingga mencapai puluhan juta rupiah. Akses jalan yang sempat tertutup akhirnya bisa kembali dilalui kendaraan setelah truk dan material aspal yang menutupi jalanan berhasil dievakuasi oleh alat berat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.